Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok evaluasi tarjamah akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Metode Mendesain Evaluasi Tarjamah. Baik, yang pertama, pengertian tarjamah. Apa sih tarjamah itu? Tarjamah adalah kegiatan memahami bahasa asing atau yang di sini adalah bahasa Arab ke dalam bahasa ibu atau bahasa lokal. Bahasa ibu kita kan bahasa Indonesia ya. Dan juga sebaliknya, memahami bahasa ibu atau bahasa lokal ke dalam bahasa asing atau di sini bahasa Arab. Nah, terjemah pada dasarnya merupakan aktivitas yang melibatkan beberapa aspek keterampilan bahasa lainnya. Nah, kemudian teknik menerjemahkan yang sering dilakukan itu diantaranya yang pertama, teknik terjemah dengan pendekatan tekstual gramatikal. Nah, teknik ini bertumpu pada kaidah gramatikal bahasa Arab, terutama kaidah nahwu dan shorof. Istilah spesifik yang digunakan dalam menerjemahkan kata dalam kalimat antara lain, setiap kata yang berkedudukan sebagai mubtada, terjemahnya selalu diawali dengan bermula. Kemudian, setiap kata yang berkedudukan sebagai khobar, itu terjemahnya selalu diawali kata yaitu. Kemudian, kata yang berkedudukan sebagai naat atau sifat, terjemahnya selalu diawali dengan kata yang. Nah, kemudian ada lagi setiap kata yang berkedudukan sebagai fa'il, itu terjemahnya oleh. Kemudian setiap kata yang berkedudukan maf'ul bih itu terjemahnya akan. Setiap kata yang berkedudukan sebagai hal itu artinya hal keadaan. Kemudian setiap kata yang berkedudukan fi'il itu artinya zaman. Kalau fi'il mahdi itu telah, fi'il mudhari itu sedang. Kemudian yang kedua yakni teknik menerjemah dengan pendekatan kontekstual. Nah, teknik menerjemah dengan pendekatan ini adalah teknik menerjemah yang menekankan pada aspek makna atau gagasannya ingin disampaikan oleh seorang penulis. Teknik ini tidak terkait secara ketat dengan satu persatu kata, akan tetapi lebih pada aspek makna kalimatnya atau alenia berdasarkan konteks tertentu. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rian. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu macam-macam tes terjemah atau ikhtibar terjemah. Nah, dalam ikhtibar terjemah ini memiliki beberapa macam bentuk soal ya. Yang ada 5 bentuk soal. Yang pertama yaitu al-ikhtibar terjemah atau khususiyah atau tes terjemah secara khusus. Nah, dalam ikhtibar terjemah tes ini tes berupa tema yang ditentukan. Dalam tes ini siswa diberi bacaan sesuai dengan tema, kemudian siswa menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua itu al-amah al-ikhtibar at-tarjamah. Nah, tes terjemah umum. Nah, tes ini tidak sama ya dengan tes secara khusus. Maksudnya itu siswa itu tidak dituntut secara khusus mengenai terjemahannya. Nah, dalam tes ini siswa diberikan teks bacaan dengan tema yang bebas. Kalau tadi di ikhtibar atau sisah tadi dengan tema yang sudah ditentukan. Yang ketiga yaitu al-ikhtibar at-tarjamah al-furiyah atau tes terjemah secara langsung. Nah, di sini siswa itu disuruh mendengarkan bacaan, kemudian menerjemahkan secara langsung, secara lisan. Nah, artinya soal dan jawaban itu dilakukan secara langsung. Nah, kemudian di tes terjemah secara langsung ini bisa menggunakan salah satu cara, ada 2 cara, yaitu yang pertama yaitu murid mendengarkan bacaan dari guru secara langsung atau dari kaset, dan siswa harus menerjemahkan langsung secara lisan. Yang kedua itu murid mendengarkan bacaan dari guru secara langsung atau dari kaset
dan murid harus menjawab secara tertulis. Nah, yang pertama tadi dengan lisan, yang kedua dengan tertulis ya. Kemudian tes terjemah yang keempat yaitu al-ikhtibar at-tarjamah at-tatbi'iyah atau secara berurutan. Nah, tes terjemah secara berurutan menyerupai tes langsung ya. Maksudnya tes secara lisan dan terjemah secara tertulis. Nah, tes terjemah berurutan adalah guru menyelesaikan teks dan terjemah, sedangkan tes terjemah berurutan adalah guru menyelesaikan dulu. Nah, guru ini menyelesaikan dulu teksnya, bacaan sampai selesai, kemudian siswa disuruh menerjemahkannya. Nah, baik itu bisa secara lisan maupun tertulis seperti itu. Kemudian tes terjemah yang terakhir yaitu al-ikhtibar al-ikhtiyar minal muta'addid. Nah, di sini ada tes pilihan ganda. Nah, seperti yang kita tahu pilihan ganda itu seperti apa, yaitu ketika ada soal menyuruh pilihan A, B, C ataupun D. Nah, dalam tes ini siswa itu diberi soal, kemudian siswa memilih salah satu jawaban yang tepat. Nah, seperti contoh dalam di sini itu saya memberikan contoh itu mal makna Qur'an Muhammadun Al-Qur'an. Nah, itu maknanya itu apa? Nah, di situ ada pilihan ganda Muhammad bermain bola atau Muhammad membaca Al-Qur'an atau Muhammad makan nasi. Nah, di situ siswa disuruh memilih jawaban yang tepat. Nah, mungkin itu mengenai materi pada hari ini. Mungkin nanti ada pertanyaan silahkan diberikan pertanyaan pada kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.